Kenalkan, nama saya Nanda Nafirza, NIM 2004-2032 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrian MPD, dengan topik Suku Minangkabau. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah Minangkabau dan asal-usul Minangkabau. Suku Minang terletak di Sumatera Barat, sebagai satu provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Sumatera Barat dikenal dengan makanan yang banyak memiliki cita rasa bumbu dan rempah-rempah Indonesia, salah satunya rendang. Budaya Minangkabau di Johor Batur, umumnya sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui dari Tambo. Tambo merupakan hikayat ataupun cerita yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau, hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun hingga saat ini. Namun begitu, muncul sebuah penilaian hanya sekitar 2% isi cerita dalam Tambo yang adalah fakta sejarah. Hal ini disebabkan karena isi Tambo dipenuhi dengan interpretasi umum maupun pribadi. Jenis Tambo sangatlah variatif, diantaranya Tambo tulisan, lisan, asli, saduran, dan terjemahan. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman. Aditya Warman adalah seorang raja yang pernah memerintah di Pagaruyuang, pusat kerajaan Minangkabau. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan raja pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Kemudian pada abad ke-17, provinsi ini mulai lebih terbuka dengan provinsi lainnya, khususnya Aceh. Sebelumnya, masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Buddha. Namun demikian, akhirnya masyarakat Minangkabau didominasi oleh agama Islam. Sementara itu, kata Minang yang dipakai pada desa ini berawal dari adanya isu yang beredar bahwa kerajaan Pagaruyuang akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Provinsi Jawa. Atas kerajaan tersebut, maka terjadilah peristiwa adu kerbau. Peristiwa adu kerbau ini akhirnya dimenangi oleh kerbau Minang. Kemenangan tersebut memunculkan kata Minang dan Kabau, sehingga selanjutnya kedua kata tersebut dijadikan nama desa Minangkabau sebagai pengingat dari kemenangan peristiwa adu pengingat dari kerbau antara kerajaan Pagaruyuang dan kerajaan Majapahit. Masyarakat Minangkabau mendirikan rangkaian atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Beberapa tulisan sejarah mengatakan transportasi masyarakat Minangkabau pada saat itu adalah kerbau. Hal ini didorong dengan adanya pernyataan bahwa agama yang dipercaya saat itu mengajarkan untuk menyayangi binatang seperti gajah, kerbau, dan lembu. Minangkabau merupakan satu-satunya suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Maksudnya, setiap anak lahir baik laki-laki maupun perempuan secara langsung akan menjadi anggota keluarga suku ibu. Karena di Minangkabau, garis keturunan ditarik berdasarkan keluarga ibu. Orang Minangkabau juga sering pergi merantau. Mereka berani pergi merantau karena sudah dibekali dengan ajaran silat dan iman yang kuat. Oleh sebab itu, orang Minang dikenal sebagai Muslim yang taat. Puncak budaya Minangkabau seperti kesenian. Seni tradisional berasal dari kata seni dan tradisional. Seni artinya keindahan, tradisional artinya kebiasaan yang biasa berlaku dalam adat. Jadi, seni tradisional Minangkabau berarti ungkapan rasa keindahan yang bersumber dari kebiasaan adat dan budaya orang Minangkabau. Keindahan dan keberagaman kesenian Minangkabau merupakan warisan yang dapat menyokong dan melengkapi kesenian lain yang berada di Indonesia. Kesenian-kesenian ini berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lainnya. Selain itu, juga ada kesenian pantun dan sambah menyambah. Ada kesenian musik dengan alat musik, saluang, gandang, tabuik, rebana, dan lain-lain. Budaya Minangkabau juga melahirkan banyak etnis alat musik dan lagu. Di antaranya yaitu alat musik khas Minangkabau adalah saluang, talempong, rabab, serta bansi. Keempat alat musik ini biasanya dimainkan oleh pesta adat dan perkawinan. Kini musik Minang tidak terbatas dimainkan dengan menggunakan 4 alat musik tersebut.
Puncak budaya Minangkabau selanjutnya adalah kuliner. Kuliner khas Minangkabau adalah rendang. Rendang sendiri merupakan makanan khas suku Minangkabau paling terkenal hingga saat ini. Makanan ini bahkan telah dinobatkan menjadi salah satu makanan paling lezat di dunia. Rendang adalah daging yang diolah menggunakan rempah dan juga santan, kemudian dimasak dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita melihat tokoh-tokoh nasional yang bersuku Minangkabau. Yang pertama ada Tengku Imam Bonjol, yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional sejak tahun 1973. Beliau lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1772. Selanjutnya ada Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah sastrawan atau wartawan dan wakil rakyat di Volksraad atau Dewan Rakyat. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar Agam 3 Juli 1883. Yang ketiga ada Agus Salim. Agus Salim lahir dengan nama Mas Hudul Haq di kota Gadang Agam 8 Oktober 1884. Yang keempat ada Ruhana Kudus. Sosok wartawati ini adalah tokoh paling baru dari Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni pada 7 November 2019. Ruhana Kudus lahir di kota Gadang Agam pada 20 Desember 1884. Yang kelima ada Tan Malaka. Nama besar dari ranah Minang ini sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional sejak 28 Maret 1963. Dia lahir di Nagari Pandam, Gadang, Suliki 2 Juni 1897. Yang keenam adalah Muhammad Hatta. Proklamator ini lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Selanjutnya ada Hazairin. Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada 28 November 1906. Dia merupakan sosok pejuang yang mempertahankan kemerdekaan sekaligus intelektual Indonesia. Selanjutnya adalah Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya 17 Februari 1908. Dia adalah ketua MUI pertama sekaligus seorang sastrawan dan aktivis politik. Selanjutnya adalah Muhammad Natsir. Pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus penulis 45 buku ini lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solo pada 17 Juli 1908. Baiklah, itulah secara ringkas suku Minangkabau dari sejarah Minangkabau sampai ke tokoh-tokoh nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.